Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan syarah aqidah salaf. Kita masih di pembahasan sebagian dari hadis-hadis Rasulullah yang menegaskan adanya azab dan nikmat kubur, di mana penulis hafizahullah taala mencantumkan ada sekitar 15 hadis. Hadis pertama sudah kita bacakan. Berikutnya kita akan membahas fawaid dari hadis tersebut. Beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Betul yang ini ya. Yang pertama, dari hadis tersebut kita memahami tentang adanya azab dan nikmat kubur. Ya, hadis yang dimaksud adalah hadis innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fa ma'ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Nah, dari hadis ini menunjukkan tentang adanya azab dan nikmat kubur. Maka seseorang yang meninggal dunia dan dia masuk ke alam kubur, imma dia mendapatkan kesenangan atau kesusahan di dalam kuburnya, atau kesusahan kemudian kesenangan. Begitu ya kemungkinannya. Bisa dari awal mendapatkan kesenangan, maksudnya dapat nikmat kubur, atau bisa juga dari awal mendapatkan kesusahan sampai nanti datangnya kiamat, mendapatkan azab kubur. Nah, imma keadaan yang ketiga, di awal dia mendapatkan azab kubur, untuk kemudian setelah itu berhenti dari azab kuburnya dan dia mendapatkan nikmat kubur sampai nanti datang hari kiamat. Taib para jamaah. Nah, maka beliau sampaikan di sini. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka selamanya mereka akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Untuk orang-orang yang mati di atas kekufuran, orang-orang munafik yang mati di atas kemunafikan, taib para jamaah, maka mereka disiksa di alam kubur abadi sampai datangnya kiamat nanti. Abadi maksudnya sampai kiamat nanti. Dan setelah kiamat nanti dilanjut di mana? Di dalam siksa neraka. Makanya orang-orang kafir ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan akhirnya mendapatkan siksa kubur, apa yang dia ucapkan? Ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan kiamat. Kenapa? Dia menyadari dan mengetahui bahwa siksa neraka nanti asyad min azabil qabr, itu lebih keras, lebih mengerikan, lebih membuat menderita dibandingkan siksa kubur yang dia dapatkan. Maka sudah cukup ini. Maka janganlah engkau tegakkan kiamat. Maksudnya sudah enggak usah ada kiamat. Ini sudah cukup gitu. Sudah cukup membuat menderita azab kubur ini. Taib. Padahal azab di kehidupan akhirat tentu jauh lebih mengerikan. Artinya permintaan dia sama sekali tidak akan bisa terlaksana.
kiamat tetap akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan melanjutkan siksanya secara estafet, ya, di siksa neraka kekal abadi untuk selama-lamanya. Wal iyadzubillah. Adapun orang-orang beriman ada kalanya mendapatkan nikmat kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan tanpa ada siksa kubur sedikit pun. Jadi dari awal masuk alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur sampai nanti datangnya kiamat, sampai kemudian mereka dibangkitkan, selanjutnya meneruskan nikmat itu dengan nikmat yang lebih nikmat lagi, lebih besar lagi, lebih lezat lagi, yakni di kenikmatan surga Allah. Makanya ketika orang-orang beriman berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kemudian barakallahu fikum dilapangkan kuburnya, kemudian keluar aroma surga dari kuburnya, kemudian dia didatangi oleh sosok yang begitu rupawan, harum ya badannya, kemudian sosoknya sosok yang membawa berita gembira yang ternyata itu adalah jelmaan dari amal-amal solehnya ketika di dunia. Barakallahu fikum. Ketika juga ditampakkan tempat duduknya nanti di surga Allah, apa yang diucapkan oleh orang beriman ini yang sudah mendapatkan nikmat-nikmat kubur tadi? Maka dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, kebalikan dari permintaan orang kafir. Wahai Rabbku, tegakkanlah kiamat, segera tegakkan kiamat. Mengapa demikian? Karena dia tahu, si mukmin ini tahu bahwa nikmat surga nanti yang akan didapatkan jauh lebih nikmat dari nikmat yang sedang dia rasakan saat ini di alam kuburnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu orang-orang beriman. Ada kalanya mendapatkan nikmat kubur sampai pada hari dibangkitkan tanpa siksa sedikit pun. Kemungkinan kedua untuk orang-orang beriman, ada kalanya dia mendapatkan siksa sesuai dengan dosanya masing-masing. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dia mati membawa iman dan Islam yang sah, namun bersamaan dengan itu dia pun membawa dosa-dosa yang lain yang tidak sampai membatalkan iman dan Islamnya. Maka dia akan disiksa di kubur itu sekadar dengan dosanya. Sebanyak apa barakallahu fikum, sebesar apa dosanya, maka sekadar itu pula siksaan yang akan dia dapatkan di alam kuburnya. Untuk kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu mereka akhirnya mendapatkan nikmat kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini istimewanya iman dan Islam yang sah menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa mati iman dan Islam ini, ya, separah-parahnya muslim yang mati membawa iman dan Islam, kalaupun disiksa di alam kubur, maka siksaannya itu tidak akan kekal sampai kiamat nanti. Tapi ada masanya sekadar dengan dosa-dosanya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Walhasil, azab dan nikmat kubur itu hak, benar adanya, dan merupakan kebenaran yang mutlak dari Rabbul Alamin yang telah disampaikan oleh Rasulnya yang mulia dengan sangat rinci. Walaupun ahli bidah sangat kecewa mendengarnya. Nah, ada orang-orang yang tidak iman kepada adanya azab dan nikmat kubur. Saya pernah dapat cerita nyata, kisah nyata. Jadi teman kita berangkat ibadah haji ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa sesama dari mahasiswa di Jazirah Arab. Tidak usah disebutkan nama negara. Bertemulah mereka, dapat tugas yang sama. Jadi mahasiswa di Timur Tengah itu biasanya minimal sudah 3 tahun di negara tempat mereka masing-masing belajar. Kemudian nanti ikut tes, namanya TEMUS, ya, tes TEMUS, untuk menjadi pembantu Kementerian Agama.
untuk membantu para jemaah haji dari Indonesia. Itu dari beberapa negara di Timur Tengah, itu mahasiswanya direkrut. Minimal usia 25 kalau tidak salah gitu syaratnya. Kemudian sudah minimal 3 tahun ya di tempat belajar dia ya, di Timur Tengah itu, nanti bisa ikut tes di KBRI masing-masing ya, di kedutaan masing-masing. Kalau kemudian lulus, maka akan diberangkatkan, dapat haji gratis. Kemudian barakallahu fikum ya, dia pun digaji sekian, pokoknya besar lah ya. Pokoknya teman-teman yang lulus itu tuh pulang pada bawa HP bagus-bagus gitu. Pokoknya digajinya dolar begitu kan. Ya, sekian, entah sekian ribu dolar gitu ya. Thayyib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Zaman dulu dolar 10.000 ya. Kalau 100 dolar kan berapa? 1 juta ya. 1 juta. Berarti kalau 1.000 dolar 10 juta. Nah, mereka tuh dapat sekian ribu lah gitu kan. Pokoknya pulang tuh bawa duit banyak aja. Terus 3 bulan. Ya, 3 bulan mereka karena mendampingi jemaah haji. Nah, ceritanya gini, ada teman kita barakallahu fikum berangkat lulus, ketemulah kan dengan beberapa mahasiswa dari Timur Tengah, negara-negara yang lain. Singkat cerita, debatlah di mes itu. Ada yang kemudian di antara mahasiswa ini mahasiswa Islam, Pak. Mahasiswa muslim, sedang menempuh S1 dan S2. Ada yang enggak yakin dengan azab kubur dan nikmat kubur. Ya, teman kita ini Masya Allah gitu. Disampaikan dalil-dalilnya, ini loh, ada dalilnya. Qurannya ada, hadisnya ada. Ini sedang kita bahas juga. Kekeh enggak mau percaya. Saya enggak percaya. Ya, enggak percaya adanya azab, enggak percaya adanya nikmat kubur. Bayangkan para jemaah, ini orang sedang belajar di kampus Islam. Betapa mahalnya hidayah itu. Betapa mahalnya hidayah itu. Orang di lingkungan kondusif saja sedang belajar Islam, sedang mendalami ilmu-ilmu Islam. Tapi mereka enggak percaya dengan azab dan nikmat kubur. Enggak percaya. Sampai kemudian terlalu lama, terlalu panjang debat, ya ujung-ujungnya muyak gitu kan teman kita ini. Bahasa orang sini muyak. Akhirnya sudah ya, ana udah nyampaikan ke antum ayatnya, sudah nyampaikan hadisnya, dan itu hadisnya sahih, begitu kan? Ayatnya jelas. Ya, kalau antum kekeh enggak percaya itu urusan antum sama Allah. Nanti antum mati, nanti rasakan sendiri, gitu kan? Begitu para jamaah. Jadi memang ada orang-orang yang tidak yakin dengan nikmat dan azab kubur. Dengan macam-macam penentangan mereka itu. Tidak sesuai dengan akal lah, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan fakta. Buktinya kalau kita menggali lagi kuburan, nggak ada tuh palunya malaikat, nggak ada tuh bekas-bekas azab, gitu kan? Begitu para jamaah. Dipertentangkan kemudian dalil-dalil ini dengan akal mereka yang sangat pendek. Barakallahu fiikum. Ya, disangkanya kuburan itu alam kubur. Kuburan yang ada bukan alam kubur, itu alam dunia, masih bisa dilihat, bisa diraba. Alam kubur itu alam gaib, antara dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mahal hidayah itu. Orang di satu lingkungan kondusif yang seharusnya dia ya lebih soleh dari kita, begitu ya, lebih punya iman yang berkualitas dari kita karena mendalami ilmu agama. Barakallahu fiikum. Tapi ternyata begitu keadaannya. Dan itu penyimpangan akidah, ngeri para jamaah. Penyimpangan akidah. Ya, tidak ringan urusannya. Beda dengan orang khilafiyah masalah fikih. Begitu kan? Ini akidah. Akidah. Kalau kemudian menyimpang dalam akidah, resikonya siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Taib. Jadi nikmat dan azab kubur itu hak. Kebenaran mutlak datang dari Rabbul Alamin
yang telah disampaikan oleh Rasulnya yang mulia dengan sangat rinci, walaupun ahli bidah sangat kecewa mendengarnya. Kenapa ya tadi? Karena adanya orang-orang yang menentang ya, keyakinan tentang adanya azab dan nikmat kubur. Jadi hadis-hadis sahih Nabi ini yang nanti dipaparkan oleh penulis ada sekitar 15 hadis, itu tidak ngefek bagi dirinya. Ya, lihat bagaimana hati itu kalau sudah tertutup. Ya, hidayah itu berat untuk masuk ke dalam hatinya. Yang kedua, bahwa kubur itu adalah tempat yang pertama kali dari manazil al-akhirah, dari beberapa tempat yang akan nanti dialami oleh manusia dalam perjalanan kehidupannya setelah kehidupan dunia ini. Jadi tempat pertamanya adalah alam kubur. Awalu manzilin min manazilil akhirah. Taib. Berarti kubur itu bukan tempat akhir. Maka kalau orang kemudian mengatakan, ya, apa bahasa orang kita ini? Semoga yang kemudian menggambarkan bahwa alam kubur itu seperti alam terakhir. Ya. Apa Ikhwan ungkapannya? Di tempat peristirahatan terakhir. Semoga si fulan bahagia, selamat di tempat peristirahatan terakhir. Sekap dengar istilah gitu, ungkapan seperti itu. Ketika ada orang mati, kemudian sebagian orang mengucapkan kalimat itu, semoga si fulan ini senang bahagia di tempat peristirahatan terakhir. Taib. Kira-kira masalah nggak ini ungkapan? Masalah. Kenapa masalah? Karena alam kubur bukan tempat terakhir. Tempat terakhir itu surga dan neraka. Masih ada sekian fase. Masih ada sekian peristiwa yang akan dialami oleh manusia setelah nanti dia mati. Bukan alam kubur saja. Kalau alam kubur alam terakhir, berarti tidak ada surga neraka. Maka kalimat ini tidak tepat dan dihindari bagi seorang muslim. Karena alam kubur bukan tempat terakhir. Tempat terakhir itu ya yaumul akhir, hari terakhir. Alam kubur kan bukan hari terakhir, bukan tempat terakhir. Tempat terakhir itu imma surga, imma neraka. Dan tidak semua orang mati itu beristirahat. Ya tidak? Apa setiap orang mati pasti dia beristirahat? Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Rest in peace. Apa itu? Ya. Istirahatlah dengan damai. Ikhwan, alam kubur itu tidak otomatis menjadi tempat istirahat. Kalau yang matinya di atas kekufuran, kemunafikan tadi kita bahas, dia nggak istirahat di alam kubur, dia disiksa abadi lagi sampai nanti kiamat, untuk kemudian dilanjut disiksa neraka yang lebih abadi lagi. Kebayang ya kalau matinya 1000 tahun yang lalu, kemudian kiamatnya masih 1000 tahun lagi, berarti 2000 tahun dia disiksa di alam kubur. Waktu yang panjang. Jadi tidak otomatis orang itu mati pasti istirahat di alam kubur. Alam kubur itu tempat peristirahatan, bukan terakhir ya. Dia tempat peristirahatan, tempat singgah, beristirahat untuk mendapatkan nikmat kubur itu hanya bagi orang-orang beriman. Yang kemudian barakallahu fikum mati membawa bekal iman dan Islamnya, mati membawa bekal takwanya. Imma dia dari awal mendapatkan kenikmatan, berarti rehat terus sampai nanti datangnya hari kiamat dan dibangkitkan. Imma dia di awal mungkin disiksa dulu sekadar dosanya untuk kemudian mendapatkan nikmat kubur sampai nanti dibangkitkan. Jadi ya dihindari kalimat itu. Semoga si fulan bahagia di tempat peristirahatan terakhir.
Padahal yang mati itu overdosis narkoba, begitu ya, tidak pernah sholat, misalkan kerjaannya pesugihan, dianggap dukun sama orang, ya, matinya juga ya sedang nyekek botol, gitu, sedang mabuk, ya, atau sedang ritual. Berat kita mengatakan si fulan mati husnul khotimah, karena yang kasat mata su'ul khotimah. Kemudian alam kuburnya dikatakan tempat peristirahatan, ya. Gimana dia mau beristirahat? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang disiksa itu istirahat nggak Pak? Enggak, nggak bisa istirahat. Orang disiksa itu ya menderita, capek, lelah, letih. Kalau di dunia mungkin orang masih bisa macam-macam lah ya, kong kaling kong sama penjaganya gitu kan, punya duit ya disogok, biar saya bisa jalan-jalan dulu, keluar dulu dari penjara, begitu kan. Tapi para jamaah, kalau di sana ndak bisa, mau kong kaling kong sama malaikat, ya, atau mau nge-WA malaikat, gitu. Ada kata yang bisa nge-WhatsApp malaikat, ya, mau negosiasi. Allah musta'an. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Pelajaran berikutnya, bahwa kubur merupakan penentuan bagi seorang hamba. Jadi walaupun dia bukan tempat terakhir, tapi alam kubur itu bisa menjadi indikasi perjalanan dia setelahnya. Dia bisa menjadi penentu perjalanan berikutnya. Jika selamat di kubur, niscaya selamatlah dia di dalam menempuh perjalanan berikutnya. Hadisnya jelas kan? Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dia selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya akan mudah baginya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun sebaliknya, jika tidak selamat di kubur, maka celakalah dan susahlah dia di dalam menempuh perjalanan selanjutnya. Jadi dia jadi indikator, jadi penentu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bisa diprediksikan bagaimana perjalanan setelahnya. Itu dengan melihat apa yang dialami di alam kuburnya, apa yang dia rasakan di alam kuburnya. Nah, itulah kemudian yang membuat nangis siapa? Utsman bin Affan, karena di situ nanti penentu kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah selamatkan kita semua. Dari hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan menangis, mengingat-ingat azab kubur dan huru-hara yang terjadi di dalamnya. Nangis, ingat mati nangis, ya, dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang azab kubur, nangis. Nah, itu bagus, menunjukkan bahwa hatinya hati yang hidup. Mudah-mudahan juga hati yang sedang sehat. Kenapa? Karena sentuhan-sentuhan itu akan begitu mudah menyentuh hatinya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan makanya kenapa Nabi itu menyuruh kita banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Bukan banyak ingat hidup. Kita diperintah juga untuk banyak persiapan menghadapi kematian, bukan persiapan menghadapi kehidupan. Coba antum perhatikan, manusia atau mungkin bahkan kita di dalamnya, tapi semoga kita enggak di dalamnya. Kebanyakan manusia, ya, mereka mempersiapkan apa? Mempersiapkan apa, ikhwan? Mempersiapkan bekal mati atau bekal hidup? Rata-rata mempersiapkan bekal hidup. Mati-matian mereka bekerja, mati-matian mereka cari duit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk bekal apa katanya? Bekal hidup, bekal masa tua. Bukan tidak boleh. Tapi bersamaan dengan itu Anda jangan lupakan kematian. Disitulah kenapa Nabi itu menyuruh kita banyak ingat mati, supaya jadi penyeimbang. Karena kalau enggak begitu, orang terus terlena dengan dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan mirisnya lagi, mereka itu tidak sempat nikmatin dunia.
Padahal yang mereka kejar kenikmatan dunia. Ikhwan, ada orang punya dunia tapi dia nggak pakai dunia. Dengan yang tidak punya dunia tapi dia menggunakan dunia. Mana yang antum pilih? Antum punya mobil tapi tidak pernah dipakai. Seminggu sekali syukur dipakai. Ngejugruk aja di garasi. Antum tidak punya mobil tapi hari-hari antum menikmati mobil. Mending yang mana? Hah? Nggak punya mobil antum, nggak ngurusin pajak, nggak ngurusin ke bengkel, nggak ngurusin servis, tapi tiap hari antum menikmati mobil. Yang ini punya mobil nggak pernah dinikmati, sebulan sekali syukur dinikmati. Mending yang mana, ikhwan? Hah? Mending yang punya mobil dinikmati tiap hari gitu. Tayyib. Kan ada orang modelnya begitu, punya istri cantik nggak pernah dipakai. Wong sibuk terus muterin kota-kota. Kenapa? Sibuk bisnis. Ya. Istrinya cantik di rumah, nggak pernah disentuh. Rugi nggak, Iwan? Rugi. Orang punya kendaraan, jugruk aja di garasi, nggak pernah dinikmati. Kita punya duit pas-pasan, tapi kita nikmati duit itu. Dikasih nafkah ke istri, istri bahagia, dibuat nafkah anak-anak, anak-anak bahagia, bisa berpendidikan, walaupun kita tidak punya tabungan di ATM, tidak punya tabungan di rekening kita, tapi semuanya merasakan kebahagiaan dan merasakan enaknya, nikmatnya. Dengan yang punya banyak duit tapi nggak pernah dipakai. Yang mana, Pak? Orang duitnya miliaran, nggak pernah dipakai, Pak. Cuman tulisan aja di buku tabungan 3 miliar, nggak pernah dinikmati dia, nggak pernah dipakai. Sibuk aja ngurusin usaha. Ya. Mending yang mana itu? Susah milihnya ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya itulah manusia. Kadang lupa dengan dirinya sendiri, lupa untuk menikmati dunia ini. Padahal dunia saja nikmat sejatinya. Dunia itu nikmat para jamaah. Apalagi kalau kita menikmatinya pakai iman, pakai bimbingan Allah dan Rasulnya. Begitu. Ada orang mobilnya 4 di garasi semua, nggak ada yang dinikmati. Dia keluar pakai 1 mobil saja. Ya. Malah sibuk aja. Disibukkan dengan hartanya sendiri. Tiap hari manasin mobil satu-satu. Kok kerjaan manasin mobil gitu? Ya. Kalau garasinya jauh, dia ke garasinya dulu, manasin satu-satu. Kok begitu ya, jadi orang kaya itu rugi sendiri para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ada juga yang sudah miskin, ya, tapi nggak pernah tersentuh untuk berbekal akhirat. Tiap hari yang diurusin burung aja, gitu. Dan nggak kaya-kaya dari ngurusin burung. Ya. Anaknya terbengkalai, istrinya terbengkalai, burung dia urusin. Ya. Tiap hari dimandiin, orangnya belum mandi. Gitu. Kok rugi banget jadi orang itu. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi persiapan untuk bekal mati itu lebih penting dan lebih utama daripada persiapan untuk bekal kehidupan. Nah, yang banyak dikumpulkan oleh manusia itu bekal untuk hidup. Bekal untuk hidup. Kalau orang belum pensiun, nanti katanya untuk bekal pensiun, Ustaz. Gitu ya. Nah, ketika dia sedang sibuk itu, ya, punya uang putar lagi, punya uang putar lagi, nggak dinikmati para jamaah. Ya, kan begitu ya, pengusaha itu rata-rata begitu, ada uang masuk putar lagi, ada uang masuk putar lagi. Taib, nggak ada yang dinikmati. Bahkan dia sekedar ngasih istrinya saja tidak, pelit, padahal duitnya banyak. Nah ini perhatian ya, catatan. Ada grup emak-emak, ibu-ibu, ya. Mereka sampai bikin grup, Pak. Mudah-mudahan suaminya nggak ada di sini. Di sini suami-suami yang dermawan, insya Allah. Itu satu grup isinya ibu-ibu semua. Mereka bikin grup itu karena punya nasib yang sama. Sama-sama diuji punya suami yang pelit, pedit.
Bayangkan para jamaah, miris kan? Dan lebih ngerinya itu, suami-suami mereka ini katanya ngaji sunnah, bahkan sudah lama ngaji sunnah. Lihat ya, orang yang katanya sudah ngaji nggak jaminan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kasihan. Akhirnya mereka bikin grup untuk saling mencurahkan. Dari satu sisi kasihan, dari satu sisi ini kan akhirnya mereka bongkar-bongkaran suami masing-masing. Suamiku sudah sekek lagi hari ini, begitu kan? Oh iya, nanti kata temannya sama aku juga. Padahal gajinya puluhan juta. Ya. Ini yang bukan gajinya UMR, ini suami-suaminya ini. Ini gaji orang pengusaha, besar-besar penghasilannya, gede-gede gajinya. Ya. Maka perhatikan ini. Kasihan ya. Istri kita itu kan anak orang, enggak? Ya enggak, ikhwan. Kasihan kalau antum sekek sama istri antum, padahal antum berkelimpahan. Masa gaji 40 juta, jatah istri cuma 2 juta, anaknya 7. Tinggalnya di Balikpapan. Miris enggak ini? Miris. Gimana antum? Pokoknya mau gak cukup 2 juta, gitu kan? Ini kan rumah kita udah nggak ngontrak. Ini sekek namanya, asli sekek. Gajinya 40 juta. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kamu tuh nggak usah tahu urusan duit saya, gitu. Nggak tahu gimana, wong slip gajinya istri tahu 40 juta, gitu kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, maka perhatikan. Jadi persiapan untuk bekal mati itu lebih penting. Ya, salah satu bekal mati ya kedermawanan kita kepada anak, kepada istri. Ya, kalau ke teman-teman bisa royal, kenapa ke anak tidak bisa royal, ke istri tidak bisa royal? Antum tiap hari nongkrong di kafe, ngopi sama teman-teman, istri nggak pernah diajak jalan-jalan. Benar nggak itu? Nggak benar. Antum baca itu, bagaimana romantisnya keluarga Nabi. Salah satu diantaranya diajak makan di luar rumah, kan begitu. Olahraga bareng, mandi bareng, diajak keluar kota untuk menghibur hati. Itu pernah dilakukan Nabi. Pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan kemudian berdalih, saya ngejar ini Ustaz, target. Pokoknya usia sekian saya harus sudah bisa punya tabungan sekian miliar. Iya, yang jadi masalah tadi, antum nikmati enggak itu uang? Ya. Buat apa uang antum 10 miliar di rekening, enggak dinikmati, disentuh saja enggak. Buat apa, ikhwan? Mending dipakai makan buat istri, menyenangkan anak-anak. Ya, membantu pembangunan masjid. Kan itu terpakai. Dan kita kalau bicara cuman makan saja para jamaah, cukup makan itu. Emang kita mau makan berapa kali? Kan paling banter 3 kali, itu pun tidak wajib 3 kali. Antum makan sekali kalau sehat, seger, kuat, cukup. Kalau urusan beli beras saja, beli makanan pokok, cukup. Ya. Cuman ya begitulah. Ya, ambisi manusia, ketamakan manusia. Pokoknya kalau belum dapat 1 miliar pertama, saya nggak akan bahagia Ustaz. Mau saya kejar terus. Rugi sendiri. Nggak usah bicara neraka, di dunia dia sudah menderita. Ya kan? Maka hati-hati. Jebakan dunia itu mengerikan. Kita sudah sering sampaikan, orang itu gara-gara hubud dunya itu bisa menjual iman. Dan orang-orang yang murtad dari iman, dari Islam, itu rata-rata karena hubud dunya. Rata-rata karena hubud dunya, ya, cinta kepada dunia. Maka perhatikan, jangan terlena dengan dunia. Harus ingat mati. Kita ini suatu saat bakal mati. Apalagi zaman sekarang, kematian itu banyak yang dadakan. Ya. Dan itu sudah disinyalir oleh Nabi. Ya, di antara tanda dekatnya kiamat, banyaknya orang yang matinya itu faj'ah, mati dadakan. Nggak sakit dulu, nggak apa-apa dulu, tiba-tiba les aja hilang. Sebagian saudara kita kan diuji nih, kereta api tabrakan. Banyak anak muda nggak di situ yang jadi korban? Banyak, nggak ada yang tahu.
Mati itu tidak ada notifikasinya kan? Ya ikhwan. Jangan mentang-mentang antum tiap hari olahraga aman Ustaz, sehat terus. Oh banyak yang suka olahraga mati. Banyak enggak? Banyak, gitu kan? Apalagi yang enggak olahraga gitu. Kan begitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Mati itu enggak ada notifikasi. Maka al-isti'dad lil maut itu lebih utama daripada isti'dad lil hayat. Ya. Karena yang ada di hadapan kita itu adalah sejatinya kematian. Baik para jamaah, pelajaran berikutnya, sangat takutnya Utsman bin Affan terhadap azab kubur. Padahal beliau telah dijamin masuk surga oleh Nabi. Lihat, perhatikan. Orang-orang yang dijamin surga, ahli surga itu ya modelnya begini. Sangat takut dengan azab kubur. Ya. Kita Masya Allah baru hafal 30 juz saja kadang minggir-minggir ahli surga lewat. Allah musta'an, gitu kan? Baru bisa bahasa Arab aja, baru hatam nahwu satu kitab gitu kan. Minggir-minggir orang soleh lewat gitu. Jadi Utsman bin Affan, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau sangat takut dengan yang namanya azab kubur. Takut dengan azab kubur. Padahal beliau dijamin surga. Nah ini menggambarkan begitulah memang ahli surga. Begitulah memang keadaannya ahli surga. Terakhir, bahwa keadaan di alam kubur sangat menakutkan, sebagaimana diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada ma ra'aitu mandharan qad illa wal qabru afdha'u minhu. Tidak pernah aku melihat satu pemandangan melainkan kuburan itu selalu lebih menakutkan ya dibanding yang lainnya. Jadi kalau ditanya mana yang paling menakutkan dari semua pemandangan yang ada, ya memandang kuburan. Makanya ya sebagian ulama kemudian memberikan nasihat, kalau kita sedang sumpek-sumpek di dunia, taruhlah barakallahu fikum ada di titik terendah, coba berziarah kubur. Berziarah kubur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Supaya kita tidak frustasi menghadapi kehidupan. Ya. Orang-orang yang di kuburan itu ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang mungkin pejabat, ada rakyat biasa, tapi semua mereka sama, keinginannya sama, sama-sama pengen balik ke alam dunia. Begitu kan? Orang mati itu sama-sama pengen balik ke alam dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh, memperbaiki diri. Nah kita yang masih hidup berarti kita masih memiliki apa yang diinginkan oleh semua yang mati di situ. Artinya apa? Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kehidupan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini penting diperhatikan ya, karena persiapan yang paling mendasar, yang paling penting dan harus diutamakan adalah persiapan menghadapi kematian. Barakallahu fikum. Sudah masuk ini? Baik para jamaah, sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan di hadis kedua di pekan depan insyaallah taala. Baik, cukup sampai di sini insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.